Tahukah Anda kematian Yesus di salib sesungguhnya mengakhiri kebimbangan yang tersirat dalam hati para penghuni surga mengenai karakter Tuhan. Sekalipun mereka yang tetap setia. Karena kematian Yesus di atas salib bukan hanya memperdamaikan bumi dengannya, tetapi juga memperdamaikan surga. Perhatikan Kolose 1 ayat 19-20. Kolose 1 ayat 19-20. Dikatakan di sini, karena Allah berkenan agar di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus, terdapat segala kepenuhan. Ayat 20. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya sendiri. Olehnya sendiri, baik yang ada, di mana, di bumi, maupun yang ada, di mana, di sorga, dengan mengadakan pendamaian melalui darah salibnya. Apakah surga juga perlu diperdamaikan melalui salib Yesus Kristus? Kutipan ini jelas mengatakan, ya. Perhatikan juga Lukas 15 ayat 10. Ketika orang-orang berdosa di bumi bertobat, para malaikat sangat bersukacita di surga. Ada hubungan antara para malaikat dengan peristiwa-peristiwa di planet bumi ini. Dikatakan di Lukas 15 ayat 10, Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Saya ingin Anda perhatikan juga apa yang terdapat di Mazmur 51 ayat 1-4. Mazmur 51 ayat 1-4 ini adalah ayat yang sangat menarik. Ini adalah Mazmur pertobatan Daud setelah dia berzinah. Dan dia telah menyebabkan jenderalnya terbunuh di medan perang. Daud berdoa kepada Tuhan, perhatikanlah apa katanya. "Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Menurut kelimpahan belas kasihan-Mu yang lembut. Hapuskanlah pelanggaran-pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku mengakui pelanggaran-pelanggaranku. Dan dosaku senantiasa terbayang olehku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Dan melakukan kejahatan ini di depan matamu. Supaya engkau didapati adil bila mana engkau berkata-kata. Dan tak bersalah pada waktu engkau menghakimi." Menariknya adalah Daud mau berkata, "Ketahuilah, aku mengakui dosaku. Aku menyadari aku orang yang berdosa. Aku tidak berdusta padamu. Kumohon ampunilah dosa-dosaku. Aku mengakuinya, aku bertobat." Jika kita baca kitab Roma, ayat ini dikutip. Dan saya ingin Anda perhatikan bagaimana dalam kitab Perjanjian Baru, terjemahannya dirubah oleh Rasul Paulus. Lihatlah, dalam Mazmur 51 ayat 1-4. Berbicara tentang Tuhan tidak bersalah ketika Dia menghakimi. Tetapi perhatikan apa yang terdapat dalam Roma 3 ayat 4 di mana ayat ini dikutip. "Sesungguhnya biarlah Allah yang benar, tetapi semua manusia pendusta. Sebagaimana seperti ada tertulis, supaya engkau dinyatakan benar dalam segala perkataanmu, dan engkau menang saat engkau dihakimi." Sungguh menarik bukan? Tuhan sedang diapakan? Tuhan sedang dihakimi. Iblis berkata, "Bagaimana engkau ampuni mereka? Mereka pendosa." Engkau katakan, "Upah dosa itu maut." Bagaimana engkau bermurah hati kepada mereka? Padahal engkau katakan jika mereka berdosa mereka akan mati. Jadi ada dilema. Jika engkau menghukum manusia, engkau tidak mengasihinya. Tetapi jika engkau tidak menghukum manusia, engkau tidak adil. Sepertinya bertentangan antara keadilan Tuhan dengan kasih dan kemurahannya. Dan Tuhan memutuskan untuk mengampuninya. Iblis berkata, "Oh, Dia mengampuni sebagian orang, yang lain tidak." Maka tujuan pelayanan bait suci adalah untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu berbuat benar dalam caranya menangani dosa.